Jadi Damai Resort di sini, rumahnya tuh di sini. Gunung Santubongnya sih memang di tengah. Namun rumah itu tuh aneh banget yang sebenarnya. Pertama, di sana tuh nggak ada TV. Jadi waktu malam suasananya hening total. Apalagi di kanan kirinya nggak ada tetangga-tetangga, nggak ada rumah-rumah lain. Lampunya juga nggak terang jatuhnya. Remang-remang kekuningan gitu, gengs. Dan di dalam tuh banyak patung-patung gitu. Jadi kan kesannya kayak horor ya. Untungnya mereka rame-rame. Masing-masing satu kamar. Wildan nih sebenarnya agak takut. Tapi dilihat yang lain kayak biasa aja gitu. Jadi dia gengsi dong kalau mau ngajak tidur gitu bareng cowok-cowok yang lain. Jadi ya udahlah si Wildan tidur aja. Sampai dia tahu kebangun nih karena jendela kamarnya tiba-tiba kebuka sendiri gara-gara memang ada angin kencang tuh yang masuk. Wildan langsung buru-buru nutup lagi karena dari luar nih terdengar kayak ada suara-suara angin gitu sama suara si Duncan juga. Dikira si Duncan masih bangun, jadinya Wildan keluar. Dan bener aja kamar Duncan yang persis di sebelahnya itu kebuka pintunya. Dan pas Wildan ngintip, si Duncan ini kayak lagi diem gitu menatap jendela. Duncan sama Wildan paling belakang. Tahu-tahu si Duncan jatuh dan Wildan ini nggak siap nahan tuh di bawahnya. Jadi ketimpa kedubrak, jatuh ke bawah. Untungnya belum tinggi-tinggi banget. Namun punggungnya si Wildan tuh sakit banget katanya, gengs. Namanya kehantam tanah ditiban begitu ya, gimana sih? Yang lain juga langsung pada panik kan. Pada pelan-pelan mereka turun lagi buat bantuin. Saking sakitnya nih, kupingnya Wildan kayak sampai berdengung gitu dan pandangannya kayak buyar gitu kan, sampai pusing kayak orang migrain. Wildan masih tiduran aja gitu di lantai, sementara nih orang-orang berkumpul tuh di atas kayak ngeliatin dia kan. Nah di situ si Wildan ngeliat kayak, loh kok dia kayak ada gendong cewek sih Wildan, itu siapa? Kira, tapi ini di kirinya ada Kira. Itu cewek siapa? Kayak rambutnya panjang, tapi kan blur gitu ya, mukanya si Duncan juga ngeblur. Dimana Wildan ngeliatnya nggak jelas. Udah nih, mereka turun semakin menyusuri hutan. Lagi jalan begitu, toto ada angin nih, apa yang membuat pohon-pohon pada bergoyang. Si Anhaf yang paling depan tuh langsung berhenti dan semuanya jadi ikut berhenti. Mereka memperhatikan ke sekelilingnya dan terdengar tuh ada suara burung-burung kayak bersaut-sautan gitu kan karena angin kencang tadi. Sampai tahu-tahu selain suara burung, ada suara orang ketawa gitu. Semua langsung panik. Anhaf yang paling depan juga langsung nyenterin tuh ke arah pohon-pohon. Dan kan yang di belakang juga nyari itu sumber orang ketawanya dari mana. Dan pas Wildan nengok ke belakang, dia lihat ada sosok perempuan yang ada jelayutan di belakang pundaknya Duncan. Jadi kayak duduk gitu di atas bahunya. Wildan teriak dan langsung lari ke depan sampai nabrak Rajesh. Dan Anhaf juga otomatis langsung nyenterin ke belakang ke arah Duncan. Nah di situ semua orang ngelihat ada sosok cewek itu duduk di pundaknya Duncan. Airbnb itu masih asli, alias ya kalau mau manjat bener-bener pakai tangan gitu, manual manjatnya. Pas ditunjukin alamat Airbnb-nya nih dan dikasih fotonya gitu kan dari aplikasi, di sini kita nginepnya. Para petugasnya tuh kayak, kalian nginep di sini? Itu kan petugasnya kayak ada 4 orang, gengs. Yang satu sampai kayak ngambil handphonenya Anhaf tuh dan kayak dikasih lihat sama yang lainnya kayak, di rumah ini. Terus pada kaget tempat-tempatnya. Ternyata menurut petugasnya emang orang asli situ ya, rumah yang mereka tempati itu angker emang. Udah lama banget kosong. Mereka yang orang situ aja sampai nggak tahu kalau ternyata rumah itu disewain. Dengar begitu, Wildan sama yang lain kan langsung merinding ya. Ah yang bener. Dan kan yang juga dengar begitu langsung ngomong, apa jangan-jangan semua ini kejadian karena gua ngambil sisi